Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu untuk kita tetap eksis berdiskusi di ruang berpikir progresif di Simposium Center. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat syafaatnya kita bisa mendapatkan pancaran-pancaran indah dari adanya sebuah ilmu. Pada kesempatan kali ini kita masih diperankan untuk tetap eksis berdiskusi. Kali ini kita ada di seri Stoikisme. Jadi dari beberapa minggu yang lalu kita sudah mengkaji beberapa materi, beberapa tokoh dari tokoh Stoa. Dan kali ini pada pertemuan kita yang ke-192, pada diskusi yang ke-192, kita akan membahas pemikiran dari seorang filsuf Stoa, yaitu Epictetus, dengan tema besarnya itu ruang kendali pikiran, seperti itu. Mungkin untuk efisiennya waktu juga, kita langsung ke kenalan dulu ya, kenalan dengan seorang Epictetus. Jadi berbeda dengan beberapa tokoh yang kita kaji sebelumnya, Epictetus itu lahir dalam masa perbudakan. Jadi di masa-masa hidupnya Epictetus juga pernah menjadi seorang budak dari seorang penasehat kaisar Romawi dulu. Jadi Epictetus itu lahir dalam masa perbudakan di Hierapolis, atau mungkin yang sekarang bernama Pamukkale, Turki. Hidup di Roma hingga pembuangan dirinya sebagai budak. Pemikiran Epictetus melalui mazhab Stoa menjadi rujukan banyak ahli dalam bidang etika. Jadi karena memang ini seri Stoik ya, kita nanti akan dibawa oleh seorang Epictetus itu perihal bagaimana kita itu menggunakan etika, moral, dan hal-hal yang berbau dengan etika semacamnya. Nama Epictetus itu sendiri sebenarnya pemberian dari seorang penasehat Kaisar Nero di Roma, yaitu yang bernama Epaphroditus, ketika ia masih menjadi seorang budak. Dan pada masa
perbudakan tersebut, waktu menjadi seorang budak, Epictetus itu belajar pada gurunya yang dikenalkan oleh majikannya, oleh Epaphroditus itu sendiri, yang bernama Musonius Rufus. Dan seorang Epictetus itu sangat momen-momen mengenal seorang Musonius Rufus itu sangat berharga, merupakan anugerah, kata Epictetus. Karena lewat pertemuan tersebut Epictetus itu diajari perihal filsafat-filsafat Stoa, perihal pemikiran-pemikiran tentang penerimaan diri dan semacamnya. Dan Epictetus itu sendiri sangat terinspirasi dari kata-kata dari gurunya itu. Jiwa yang berbahagia adalah yang selalu mendaki menuju objek alam, mengalir apa adanya yang biasanya semakin ingin kita tolak. Seperti itu. Jadi dari konsep-konsep yang diajarkan oleh seorang Musonius tadi memberikan pelajaran bahwa hal-hal yang menjadi sebuah kebahagiaan ialah ketika kita mampu menerima sebuah kodrat yang sudah terjadi dan kita bisa mengamini dari adanya sebuah hal-hal yang sudah terjadi tersebut, seperti itu. Pada tahun 89 ketika Epictetus itu mendapatkan kebebasan dari status budaknya. Jadi pada tahun 89 Masehi itu Epictetus dimerdekakan atau dibebaskan dari status budaknya, dan ia menjadi salah satu guru, menjadi guru filsafat di Yunani. Hebat ya, yang dulunya dia itu merupakan seorang budak, setelah dimerdekakan dia menjadi seorang guru filsafat. Itu Epictetus. Cuman dari proses-proses tersebut sebenarnya yang saya berikan pengantar barusan, bahwa dalam proses dia menjadi seorang budak itu dia tetap belajar terhadap Musonius tadi yang dikenalkan oleh majikannya itu. Jadi meskipun dia seorang budak, tidak menutup hal untuk dia itu tidak belajar, seperti itu. Jadi kita juga seharusnya bisa mengambil pelajaran dari riwayat hidup dari seorang Epictetus. Karena ini nanti juga sepertinya akan mengalir seperti halnya motivator-motivator, ya, seorang motivator yang berbicara di hadapan umum, mungkin nanti kita akan dibawa ke sana. Jadi setiap momen yang dilakukan dari seorang Epictetus bisa saja menjadi sebuah pelajaran yang dapat kita ambil, seperti itu. Dan sepertinya orang-orang seperti Ali ini tidak bisa menjadi seorang Epictetus, di mana ini ada kita sedang belajar, itu Ali malah tidur itu. Pada masa pada masa dia itu menjadi seorang guru filsafat di Roma, ya, di Roma dulu. Dia pada masa kekuasaan Kaisar Domitian, ya, di Roma, para orang-orang filsafat, orang yang mengkaji tentang filsafat, yang belajar filsafat itu dipaksa untuk meninggalkan Roma karena dinilai menjadi oposisi dari kepemimpinan dari Kaisar Domitian. Ya, Domitian itu. Jadi memang
Ketika pada masa Kaisar Domitian di Roma itu dulu memang pengenalan atau pembelajaran tentang filsafat itu sebelumnya memang diperbolehkan, diperkenankan. Cuman ketika sudah masuk masanya Kaisar Domitian itu karena anggapan dari penguasa, orang-orang yang berkecimpung di filsafat itu seolah-olah menjadi oposisi bagi kepemimpinan di masa itu, seperti itu. Dan dari beberapa literatur juga yang saya baca, ya, seorang Epictetus itu tidak menciptakan sebuah buku. Cuman karya-karyanya itu mampu terbukakan oleh seorang muridnya yang bernama Flavius Arrian. Jadi oleh seorang Flavius Arrian itu dari beberapa perjumpaan atau beberapa kali pertemuan, beberapa kali seorang Epictetus itu memberikan wejangan terhadap murid-muridnya itu mampu dibukukan seperti itu dan menjadi beberapa buku, menjadi 4 buku ya, menjadi 4 buku. Dan secara resmi Epictetus tidak menulis karya-karya sendiri. Jadi Epictetus itu cuma bermodalkan bermodalkan memberikan motivasi, ya, bahasanya Ali itu memberikan motivasi. Cuman dari Flavius Arrian itu mampu membukukan perihal pemikiran sebenarnya yang terkandung dari apa yang menjadi pokok atau grand teori dari seorang Epictetus itu sendiri. Di akhir hayatnya itu sendiri Epictetus itu tidak menikah. Jadi Mas Faruk kalau bercita-cita menjadi seorang filsuf juga harus siap tidak menikah. Itu. Cuman sampai ada perkataan dari seorang, bukan hanya perkataan sih, sebuah sebuah kalimat yang sangat bermakna dari seorang Epictetus yang menunjukkan kesederhanaan dari seorang Epictetus itu sendiri. Biarkanlah aku hidup hanya dengan bumi, langit, dan jubah. Itu menambahkan bahwa memang seorang Epictetus merupakan orang yang sederhana, yang penting bisa makan, guys. Karena kalau gak makan mati. Dan di akhir hayatnya, bukan akhir hayatnya sih, masa tuanya itu Epictetus mengadopsi anak dan juga menarik seorang wanita untuk menjadi untuk merawat Epictetus dan anaknya itu sendiri. Jadi Epictetus itu bisa dikatakan memang tidak menikah. Cuman di masa-masa tuanya itu dia menarik seorang perempuan untuk merawat dirinya dan anaknya. Tuh. Ya sama sebenarnya, kenapa dia itu kenapa dia mengadopsi anak, ya mungkin ada hal-hal yang ditemukan di luar diri dari seorang Epictetus sendiri, seperti itu. Oke, selanjutnya karena kita juga sudah kenalan dengan Epictetus, kita mungkin lebih terhadap pemikirannya. Jadi sebenarnya apa yang diajarkan oleh seorang Epictetus itu tidak jauh berbeda dari ajaran-ajaran Stoa pada umumnya. Ada 2 poin sebenarnya
Yang pertama yaitu kebajikan-kebajikan yang menjadi nilai utama. Di mana dari kebajikan-kebajikan itu kita dalam mengimplementasikan kehidupan sehari-hari kita juga harus menyertakan nilai-nilai kebijaksanaan, nilai-nilai keberanian, nilai-nilai keadilan, dan nilai-nilai bertanggung jawab serta moderat. Itu merupakan nilai universal yang harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan poin kedua ini merupakan sebuah hal yang menjadi titik penting dari pemikiran seorang Epictetus, di mana pada poin kedua ini perihal pemilihan kendali. Jadi inilah sebenarnya yang menjadi grand theory dari seorang Epictetus dalam beberapa hasil tulisan-tulisan, hasil pemikiran yang dikumpulkan oleh Pavlov-Varian tadi dari seorang muridnya baru tadi. Yaitu tentang pemilihan kendali. Dalam pemilihan kendali atau yang kita kenal dengan ruang kendali pikiran yang menjadi konsep dari seorang Epictetus itu sendiri, dalam ruang kendali pikiran itu sebagai seorang manusia tentu ada hal yang menjadi kendali dalam diri kita sendiri dan hal yang tidak bisa kita kendalikan dalam diri kita itu sendiri. Dan yang menjadi suatu tumpuan dari proses apa yang menjadi sebuah kendali dari pikiran kita itu sendiri, yang menjadi sebuah kendali terhadap sebuah apa yang jadi kita lakukan, itu memang berasal dari pikiran kita itu sendiri. Jadi semisal kita ingin berbuat baik, itu sudah merupakan kendali dari pikiran. Tinggal bagaimana kita mampu, tinggal bagaimana kita untuk melaksanakan kebajikan-kebajikan tersebut. Tuh. Dan dari dua poin penting perihal konsep Stoa barusan, ada tiga fase yang ditawarkan oleh seorang Epictetus itu sendiri. Yang pertama yaitu tahap pertama, penelitian akan keinginan dan keengganan manusia untuk mencari hal-hal yang secara etika adalah baik, yaitu penelitian terhadap hal-hal baik dan tidak baik. Tentu kita sebagai manusia yang kuadratnya kita itu sudah bisa berpikir dan bisa mengendalikan pikiran kita sendiri. Ya. Kita juga harus bisa meneliti dan mencari hal-hal yang secara norma, secara etika, secara sosial itu baik. Seperti itu. Amer bisa baik. Cuman tidak hanya dari segitu saja. Tidak hanya dari segi penelitian itu baik atau tidaknya. Ada tahap kedua. Tahap keduanya apa? Tahap kedua yaitu menilik tindakan itu dalam relasi keluarga dan sosial. Menilik tindakan dalam relasi
keluarga, dan sosial. Jadi dua poin ini merupakan sebuah tahapan bagaimana kita itu akan menjadi manusia yang beretika. Seperti itu kata Epictetus. Manusia yang bahagia, manusia yang dapat mengendalikan pikiran kita itu sendiri dari hal-hal yang dapat membawa ke dalam hal-hal yang tidak baik dalam konteks sosial maupun lain-lain. Jadi pada tahap pertama itu sendiri kita melakukan penelitian apakah hal tersebut baik atau tidak. Semisal Mas Nanang ketika mau berangkat menuju Simposium Center, Mas Nanang menemukan orang penjalan kaki dengan satu tujuan, dan Mas Nanang membawanya sampai ke tujuannya karena satu tujuan. Apakah itu termasuk hal baik atau buruk? Tentu kita sebagai manusia yang berpikir, kita juga bisa menelitik itu merupakan hal yang berguna, itu merupakan hal yang baik. Pada tahap kedua kita itu mampu menelitik lewat relasi keluarga dan sosial. Jadi kita bisa mengumpamakannya. Semisal saya ada di posisi pejalan kaki tersebut, apakah saya tidak apakah saya juga tidak harus mengucapkan terima kasih kepada Mas Nanang, karena lewat kebaikan Mas Nanang itu sendiri bisa mempercepat atau membawa saya sebagai pejalan kaki itu menuju tempat lebih cepat. Seperti itu. Jadi iya. Jadi kita bisa menelisik dari yang pertama itu melakukan penelitian itu baik atau tidak, yang kedua kita menelitik lebih dalam lagi, bisa direlasikan terhadap keluarga atau sosial. Semisal Mas Faruk itu merupakan seorang yang berduit. Mas berduit. Mas Ali datang ke Mas Faruk sebagai orang yang membutuhkan uang. Sebagai orang yang membutuhkan uang. Ya memang Mas Ali itu datang dengan keadaan butuh. Dengan keadaan butuh. Dengan mengatakan bahwa saya membutuhkan uang gini Ruk, untuk kebutuhan gini Ruk. Itu yang dikatakan oleh Mas Ali terhadap Mas Faruk. Dengan dua fase ini, penelitian terhadap hal baik dan menelitik apakah itu merupakan hal yang baik, Mas Faruk tentu bisa bisa menganalisisnya, bisa menganalisanya bahwa ketika seorang Mas Faruk memberikan pinjaman terhadap Mas Ali berupa uang, itu merupakan hal yang bajik. Seperti itu. Dan itu memang murni berada dalam kendali pikiran Mas Faruk itu sendiri. Tuh. Cuman kalau sekarang hati-hati ya, orang baik itu biasanya ada maksudnya. Terus yang ada tahap selanjutnya. Ketika dua fase ini sudah terlewati, ada tahap yang terakhir, yaitu menguji hubungan logis antara keyakinan etika yang diterapkan pada dua tahap pertama tadi untuk memastikan konsistensinya. Jadi kita diuji kayak barusan Mas Faruk memberikan pinjaman terhadap Mas Ali, diuji lagi apakah itu merupakan hal yang bajik dan merupakan hal yang dapat kita kendalikan untuk sama-sama kita itu menuangkan nilai-nilai keharmonisan,
menuangkan nilai-nilai yang berbau kebajikan terhadap sesamanya. Seperti itu. Jadi setelah dua fase ini sudah, baru muncul yang ketiga ini, yaitu menguji hubungan logis dari keduanya. Sehingga dari dua fase tersebut kita bisa konsistensi terhadap sebuah kendali yang ada dalam pikiran kita itu sendiri. Seperti itu. Ini sebenarnya yang ingin dituangkan oleh seorang Epictetus supaya kita menjadi seorang yang bahagia. Bahagia dunia dan akhirat. Akan tetapi konsep kebahagiaan itu menurut Epictetus bukan hanya sekedar kita membantu seseorang dengan beberapa hal yang menjadi kendali dari kita itu sendiri. Bahagia juga menurut Epictetus ialah merupakan tindakan yang memang berasal dari diri kita itu sendiri. Jadi tidak terlepas dari konteks sosial, terlepas dari konsep politis dan semacamnya. Itu merupakan sebuah hal yang memang muncul dalam diri kita itu sendiri untuk kerusuhan. Iya, sifat bersifat alamiah. Itu menurut Epictetus. Cuman sebenarnya itu yang memang sulit. Itu yang memang sulit. Yang mau melepaskan kita dari relasi-relasi sosial, yang mampu melepaskan kita dari relasi politis. Karena kadang apa yang menjadi kendali kita bisa saja berubah karena faktor tersebut, Mas. Itu. Makanya untuk apa namanya, mengendalikan pikiran kita sebenarnya tidak mudah. Tentu kita nanti juga dihadapkan dari berbagai faktor. Bisa dari faktor sosial, bisa saja dari faktor ekonomi, bisa saja dari faktor politis. Saya analogikan seperti ini. Mungkin teman-teman juga sudah menonton film FTV ya, Kupu-Kupu Malam. Pernah nonton nggak? Dimana memang di sana diceritakan bahwa memang ada seorang yang bernama Flo ya, Flo. Nama, iya. Bukan Menoman, Mas. Itu nama karirnya dalam bidang esek-esek. Flo. Dimana dia itu merupakan seorang mahasiswi yang ketika kita kaji lebih dalam, Flo itu bisa dibilang tidak bisa mengikuti hal yang menjadi pola pikir atau menjadi kendali pikiran dari seorang Flo itu sendiri. Karena apa? Dari beberapa faktor tersebut kan. Faktor yang pertama yaitu Flo dihadapkan dengan keadaan hidupnya yang rumit. Karena memang tidak hidup dengan keluarganya, dan ditambah lagi Flo itu memiliki memiliki tanggungan seorang adik yang memang sudah sakit jantung. Dan dari beban tersebutlah Flo itu menggunakan tubuhnya untuk dijadikan bahan-bahan komersial, menjadi alat komersial. Dari ruang kendali pikirannya itu sendiri, Flo tidak menginginkan hal itu terjadi. Tidak. Akan tetapi karena faktor eksternalnya yang mungkin hal itu sebenarnya yang sulit untuk kita kendalikan. Mas Faruk sebagai seorang pemimpin, anggaplah seorang pemimpin sekarang, atau Mas Jamal seorang menteri, tentu
dalam kendali atau dalam pola pikir dari seorang pemimpin itu tidak pernah menginginkan yang dia pimpin itu terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Tidak. Seorang pemimpin pasti menginginkan apa yang dia pimpin itu mendapatkan hal-hal baik dari proses kepemimpinannya. Seperti itu. Akan tetapi itu yang sebenarnya menjadi konsep, menjadi hal yang memang kata epic itu berat. Yang kata epic itu berat. Lewat faktor-faktor yang mempengaruhinya dari luar, itu kadang bisa merubah ruang kendali pikiran kita itu sendiri. Seperti itu. Dan sebenarnya ya sangat menarik ketika kita dihadapkan dengan konsep dari Epictetus itu sendiri, perihal ruang kendali pikiran. Jadi dari konsepnya itu sendiri, terutama dalam konsep kebahagiaannya, kita itu juga harus bisa mengkorelasikan hubungan kita dengan seseorang. Memberikan alat ukur bagaimana semisal saya ada di posisi itu sendiri. Apakah saya itu akan mampu ketika ada di posisi itu sendiri? Apakah saya itu akan menerima dengan lapang dada ketika saya ada di posisi itu sendiri? Itu yang menjadi konsep dari seorang Epictetus dalam ruang kendali pikirannya. Dan yang memang yang menjadi hal bahagia dari Epictetus ialah ketika hal yang menjadi keputusan itu memang murni secara alamiah dari kendalinya, dari ruang pikirannya itu sendiri. Seperti itu. Mungkin itu dulu ya. Kita lanjut ke bincang-bincang, kita lanjut ke diskusi biar lebih ramai lagi. Cek. Oke. Tadi menarik ya bahasannya. Menarik. Ada yang menarik kita untuk tidur, ada yang menarik kita untuk menyimak. Dari kemarin kita membahas stoik itu, ternyata stoik itu dapat diterima oleh semua golongan begitu. Jadi stoik itu sebagai filsafat kebahagiaan itu dapat diterima oleh semua latar belakang hidup seseorang. Ada politisi yang minggu lalu kita sudah bahas, Cicero itu, jadi membahas tentang politisi, bagaimana stoik itu hubungannya dengan negara, dan hari ini kita membahas bagaimana stoik itu dibawa oleh orang yang bukan politisi tetapi budak atau hamba sahaya. Jadi stoik sebagai filsafat kebahagiaan itu dapat digunakan dan dapat diterapkan oleh siapapun begitu. Karena tidak bertentangan dengan nilai yang ada di dunia saat ini gitu. Baik terhadap nilai agama, budaya dan lain-lain. Karena pada akhirnya itu ruang kendali pikiran, artinya kita dapat mengendalikan pikiran kita itu sendiri gitu. Jadi apa yang dapat kita kendalikan ya dikendalikan begitu. Ya itu tambahannya. Ini juga. Jadi kita itu sebenarnya kenapa yang menarik dari seorang Epictetus kaitannya dengan konsep stoikisme itu sendiri. Bagaimana seorang Epictetus itu lahirnya konsep dari seorang Epictetus, dari seorang yang memang datangnya dari seorang budak yang memang merasakan bagaimana
ketika kita itu diberlakukan seperti ini oleh seseorang. Jadi konsep itulah yang menjadi titik tekan dari seorang Epictetus. Bagaimana kita itu mengkorelasikannya terhadap keluarga atau terhadap sosial. Semisal si A merupakan budak dari seorang B. Seorang B itu tiap harinya terhadap perilaku terhadap budaknya itu si A. Itu bisa di bidang ya namanya seorang budak disuruh-suruh, atau mungkin bisa jadi kalau dulu ya budak itu bisa menjadi pelayan seksual juga. Itu sebenarnya yang menjadi titik tekan juga. Bagaimana kita mengkorelasikannya dengan keluarga atau sosial itu sendiri. Apakah ketika keluarga kita berada di posisi seorang budak, posisi A itu sendiri, apakah itu tidak berat? Jadi ketika kita sebagai manusia sudah memiliki konsep berpikir yang seperti itu, mengkorelasikan keadaan, mengkorelasikan kejadian terhadap keluarga, terhadap diri kita, terhadap sosial, itu akan membawa kita terhadap hal-hal yang berbau kebajikan. Dan itu memang ada dalam diri kita sendiri, dalam kendali kita itu sendiri. Tinggal bagaimana kita itu mengimplementasikannya. Cuman implementasinya itu yang memang sulit. Seperti itu. Sudah. Salam sejahtera bagi kita semua pada sore kali ini. Tanpa perkenalan mungkin ya. Mungkin langsung ke pertanyaan aja ya Mas pemantik. Jadi saya rasa dari tadi itu masih belum menemukan cara bagaimana kita itu mengendalikan pikiran. Karena yang jelas pikiran itu ya mohon maaf bisa nakal, bisa baik, bisa ada skeptisnya, ada lah semacam lah gitu. Maka pertanyaan dari saya itu bagaimana sih gitu cara mengendalikan pikiran itu sendiri? Pertanyaannya kayak gini. Ketika kita dihadapkan dalam sebuah pikiran, tentu kadang kita itu kadang absurd. Dalam pikiran kita itu saja kita absurd untuk menemukan hal itu baik atau tidak, seperti itu kan. Nah, dari itu memang yang ditekankan atau yang menjadi titik tawar dari seorang Epictetus itu sendiri. Di mana konsep tiga konsep ini dari Epictetus. Yang pertama, penelitian terhadap hal-hal yang dipikirkan, apakah itu hal baik atau buruk. Tentu Mas Farud orang yang memiliki pikiran, tentu bisa menelisik lah. Apakah hal yang dikerjakan saya itu baik? Apakah hal yang dikerjakan oleh saya itu sendiri tidak bertentangan dengan sosial? Apakah hal yang dilakukan oleh saya itu memang secara agama itu diperbolehkan? Itu pada tahap pertama. Setelah itu, tahap pertama kita mampu melakukan penelitian, menemukan dari hal itu apakah baik atau tidak. Kita bisa menelisiknya lewat relasi sosial, lewat relasi keluarga. Semisal dalam konsep keluarga, tentu orang yang lebih tua tentu harus kita hormati, dan orang yang lebih muda harus kita cinta dan sayangi. Seperti itu. Kita bisa menemukannya di sana. Semisal
Mas Faruk ke orang yang lebih tua itu berani. Apakah itu baik atau tidak? Itu tinjauan korelasinya di kata keluarga dan sosial. Dan tahap ketiga yaitu apa? Dari duanya itu kita bisa mendapatkan hal yang menjadi nilai konsisten ketika kita menghadapi sebuah pikiran itu sendiri. Tuh Mas Faruk. Jadi sebenarnya 3 fase ini sebenarnya. Cuman kita melakukan penilaian, menelisik dan menggabungkan duanya sehingga menghasilkan sebuah hal yang konsisten dalam perihal pengambilan keputusannya, dalam proses berpikirnya itu. Tuh Mas Faruk. Semisal ya Mas, semisal ini secara kita bernalar pikir sudah mengendalikan pikiran ya kan. Oke. Finishing maksudnya penyelesaiannya itu sudah baik. Hanya saja Mas, setiap manusia, every people, nah itu kan memiliki jiwa, memiliki hati. Terus gimana semisal hati itu menangis, jiwa itu menangis. Nah ini kan seolah-olah akan bertolak belakang dengan penyelesaian dari nilai konsistensi dari dua hal tersebut kan. Jadi gimana ini? Lebih ketika semisal seorang manusia sudah berpikir, oke, ini sudah mantap ya, fix, right, oke, baik. Hanya saja jiwanya itu menangis Mas. Nah ini gimana ini? Ini gimana menurut Epictetus ini? Wah, banyak kita temui memang dalam proses pemikiran. Kita sudah mengkaji beberapa kali kita pikirkan perihal apa yang menjadi keputusan yang diambil oleh kita. Akan tetapi kadang jiwa, kadang hati kita hati kita tuh menolak untuk itu. Kadang hati menangis untuk menerima sebuah keadaan tersebut. Ya, banyak hal tersebut. Akan tetapi dari Epictetus itu sendiri, apa itu ya? Ada diumpamakan seperti ini. Manusia itu bumi itu sudah diciptakan dengan hal-hal yang sudah terbentuk dengan alamiah. Diciptakan dengan skenario Tuhan. Berkenaan dengan skenario Tuhan yang sudah Tuhan ciptakan dari dahulu, dan tinggal bagaimana kita itu mengikuti alurnya. Jadi konsep tersebut setelah kita memikirkan dalam-dalam, akan tetapi hati kita itu menangis. Kita harus mengikuti alur dari apa yang menjadi pola pikir kita itu sendiri. Biarkanlah alam yang menuntun kita, bumi menjadi pijakan dan langit disongsong untuk kita untuk mendapatkan hal itu. Dan memang ada hal yang dapat kita ambil atau hal yang memang menjadi ruang kendali dari pikiran kita itu sendiri. Saya analogikan kayak gini, bukan analogikan aja, saya berikan contoh. Antara pikiran dan tubuh. Tubuh kita itu sendiri, tubuh yang melekat pada jiwa kita, tubuh yang ada untuk menampakkan keberadaan kita, itu sebenarnya bukan murni dimiliki oleh pikiran itu sendiri, bukan murni milik kita itu sendiri. Kenapa? Karena kadang kita hanya bisa merencanakan, karena kita hanya kadang bisa memikirkan. Tubuh saya akan dibawa untuk mengelilingi jalan di Pamekasan. Akan tetapi apa yang terjadi ketika berada di jalan, di masa perjalanan, anggap dari Belumpungan menuju Pamekasan, menuju kota.
dari desa Belumbungan menuju kota, tiba-tiba kita mengalami kecelakaan. Dan itu sudah menjadi hal yang di luar kendali kita. Jadi penerimaan terhadap sebuah hal tersebut sebenarnya harus kita terima. Seperti halnya Tuhan sudah menciptakan langit, di dalamnya berisikan sungai-sungai dan pegunungan. Ditambah lagi dengan adanya seorang wanita yang menjadi penyemangat dari seorang laki-laki itu sendiri, menjadi pelengkap dari seorang laki-laki itu sendiri. Kita bisa mengambil hikmah dari setiap apa yang Tuhan berikan terhadap kita. Termasuk sebuah cobaan yang menimpa terhadap diri kita itu sendiri. Dan hal yang tidak bisa kita kendalikan, biarkanlah saja sudah lepas. Tidak usah kita itu terlalu mempertahankan apa yang menjadi hal yang tidak mampu kita kendalikan, karena itu nanti akan membawa kita terhadap sebuah ketidaktenangan dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Mas Ali mungkin ditinggalkan seorang perempuan. Tidak usah risau, Mas. Biarkan Mas Ali membuktikan betapa besar cinta Mas Ali terhadap perempuan tersebut, dan biarkan Tuhan yang menuntun untuk perempuan tersebut menumbuhkan cintanya terhadap Mas Ali. Seperti itu, Mas. Kecik tuh 2. Ya, terima kasih waktunya. Karena efek materi dari Epictetus ini saya terlalu menghayati dari tadi ya. Sampai saya hampir tertidur. Tapi gini loh, hal yang bagi saya membangunkan dari pemikiran Epictetus saat berbicara hakikat alamiah dari seorang manusia itu, bahwasanya seluruh manusia itu pada hakikatnya dia itu berpikiran positif simpelnya gitu, atau dia selalu berpikiran baik. Dan hal yang sifatnya eksternal itu jauh untuk mempengaruhi hal itu gitu. Nah, bagi saya ini tidak terstruktur gitu. Karena kenapa? Epictetus itu sepertinya dia mengingkari keseimbangan kehidupan itu. Dalam artian apa? Jika Epictetus itu berbicara tentang kesedihan dan kebahagiaan, maka dia juga harus mensandingkan antara kebaikan dan keburukan juga. Dan kenapa saya bilang tidak terstruktur? Kalau misalnya kita main one by one antara kebaikan versi Epictetus ini yang strukturalnya ya, dengan libido punyanya siapa itu? Sigmund Freud ya. Di sana itu sangat terstruktur, mulai dari secara rentan usianya. Tapi bagi saya Epictetus itu tidak berpikir ke sana. Dalam artian apa? Dia tidak berpikir bagaimana proses seorang itu menciptakan kebaikan dan menanamkan kebaikan pada jati dirinya itu sendiri. Maksudnya gini, oke lah, orang seperti kita mungkin hakikatnya tanpa Epictetus dengan teori ini, semua itu tahu bahwasanya manusia itu hakikatnya memang bersih, hakikatnya suci hatinya. Tapi jangan mengingkari apa yang sifatnya eksternal dari manusia itu sendiri gitu loh. Karena kenapa? Manusia itu terlahir dari hal yang sifatnya yang fundamental. Dia itu terlahir dari hal seandainya barang itu sangat mendasar gitu loh. Mudah terpengaruhi dan mudah diubah gitu loh. Seandainya seperti kita, mungkin kita akan mengamini, akan sulit dipengaruhi karena kita paham ini buruk, ini tidak. Tapi bagaimana saat kita berbicara rentan usia? Kalau libido kan berbicara rentan usia itu sudah beda-beda gitu loh, terstruktur. Tapi kalau ini seperti apa? Apakah Epictetus itu akan mempertahankan perkataannya bahwasanya perbuatan baik itu berangkat dari diri manusia pada hakikatnya? Saya sependapat di sini sih. Cuma saat
hal yang sifatnya eksternal itu sulit untuk mengubahnya, bisa ini harus dipikir ulang gitu loh. Karena justru yang dipertimbangkan, yang harus dipertimbangkan untuk melihat perubahan itu justru hal sifatnya eksternal gitu loh. Karena itu hal yang sifatnya sangat potensial bagi mereka yang rentan usia di bawah berapa gitu. Mereka sangat rentan gitu untuk diubah. Gunanya di saya. Memang beberapa hal yang ditawarkan oleh seorang Epictetus itu ketika kita analisis lebih dalam, ketika dihadapkan dengan orang yang sudah rentan dalam usia, gitu kan. Rentan dalam hal usia itu kadang seseorang bertingkah laku itu memang bukan dari pikirannya, hanya karena memang sebuah insting dari seorang tersebut sehingga membentuk sebuah perilaku seperti itu kan. Rentan usia, betul Mas Ali? Lah iya. Ketika kita menghadapi orang yang mungkin sudah agak berumur, kepala 6 dan 7 mungkin, di sana memang peran pikiran untuk seorang yang di masa tersebut melewati 3 fase itu akan sangat sulit kayaknya, kayak sulit. Cuman berdasarkan insting dan keinginannya sehingga membentuk sebuah perilaku dari seorang yang rentan tersebut. Seandainya meskipun dalam usia tersebut pola pikir dan cara berpikirnya masih bisa diruntutkan untuk mengikuti 3 tahap ini, mungkin juga akan menghasilkan hal-hal yang sedemikian, menghasilkan hal-hal apa yang menjadi ulasan dari seorang Epictetus itu sendiri. Tuh. Oke, saya cuman ingin memaparkan beberapa faktual yang terjadi di dalam realitas yang mungkin dalam hal ini masih berkenaan dalam apa yang kita bicarakan di hari ini, yang dibahas di hari ini maksudnya. Mengenai pikiran tadi dari Epictetus kita menemukan 3 kendali untuk menemukan kendali ruang kendali dari pikiran itu sendiri. Namun yang saya baca-baca tentang Epictetus memang ranahnya antara pikiran dengan sosial yang banyak digaungkan gitu, terutama perihal etika antara benar dan salah gitu. Namun yang saya ingin paparkan yang pertama itu tentang pikiran itu sendiri. Kadang memang secara rentan usia hal itu dalam pikiran kita sendiri, utamanya kan kita dalam psikolog dengar quarter life crisis, yang dimana di umur yang sedemikian, di umur 18 tahun sampai 30 tahun yang saya baca itu sering mengalami tentang kebingungan terhadap potensi diri dari manusia itu sendiri. 18 sampai 30. Iya, quarter life. Ya, sekarang saya termasuk juga dalam hitungan umur itu sendiri. Makanya sering acap kali mengalami yang memang hal-hal yang bermula dari pikiran manusia itu sendiri. Nah, kalau memang benar pikiran-pikiran buruk dan baik itu bisa dikendalikan, buktinya walaupun tanpa dibenturkan dengan dengan sosial kita, dengan kita sendiri loh. Kita sendiri kadang-kala berkecamuk dengan pikiran kita sendiri. Iya. Sering apalagi dengan ditambah masalah internal seperti iuran BPJS. Ya, itulah. Namun yang jadi pertanyaan saya gitu, kalau memang
kita bisa menjadi tuan bagi pikiran kita, dalam artian bisa mengendalikan dari pikiran, maka lebih diutamakan gimana? Kadang-kala kan pikiran boleh mengarahkan ke jalan A, tapi dalam hati atau intuisi gitu menginginkan kita tidak berbuat A. Nah, maka pertanyaannya lebih baik mana antara kita mengikuti pikiran ataupun intuisi itu sendiri, gerak hati itu sendiri? Ya. Benar, fase-fase yang mungkin kita alami sekarang ya, masa-masa quarter life crisis, di mana kadang kita dibingungkan dengan pola pikir kita sendiri, disibukkan dengan kerunyaman yang ada di otak kita itu sendiri. Otaknya mikir A, maunya ke B, tibanya ke C, kayak gitu kan. Bahkan kadang ketika menurut hati itu sudah mantap, akan ada penolakan, tiba-tiba ada penolakan dari hati. Itu kan yang ditanyakan Mas Nanang. Semisal contohnya dalam menjalin sebuah hubungan sosial, baik itu berupa hubungan percintaan, masa-masa seperti kita ya, 18 sampai 30, itu mungkin yang berkecamuk dalam diri kita itu sendiri ketika mendekati seorang perempuan. Modal apa saya mau mendekati dia? Gitu kan. Akan tetapi meskipun antara pikiran dan hati kita itu bertentangan, kita bisa menemukan jalannya. Salah satunya dengan cara apa? Tentu kita juga harus bisa melihat dari pola hubungan tersebut, apakah membawa hal positif atau tidak bagi kita. Apakah membawa hal positif atau negatif bagi kita. Meskipun dalam keadaan kita sulit untuk menolaknya, akan tetapi realita membawa kita bahwa hubungan itu memang sudah tidak baik. Hati akan terbiasa untuk menerimanya, untuk menerimanya. Cuman langkah-langkah yang harus kita lewati itu memang agak berat juga. Kita juga harus bisa melakukan apa? Penilaian terhadap sebuah hubungan yang kita lakukan. Ditelisik lebih dalam lagi. Apakah hubungan tersebut bermanfaat atau tidak? Sehingga penolakan antara hati dengan pikiran dengan sendirinya akan terbawa. Secara alamiah kita akan terbawa untuk bisa mengikhlaskan hubungan tersebut, meskipun dalam keadaan hati sepertinya sulit. Ketika dibawa ke romantisme ya, kadang laki-laki itu menjadi budak dari seorang perempuan. Bukan hanya laki-laki itu tidak sadar, laki-laki itu sadar, laki-laki itu paham. Akan tetapi kata Mas Nanang barusan, ketika saya meninggalkan perempuan tersebut dalam, apakah saya akan mampu? Apakah hati saya akan seluas lautan dan samudra untuk menerimanya? Makanya tahapan-tahapan yang kita lewati itu tidak berat, tidak mudah. Itu memang yang kita katakan, memberanikan diri mengambil sebuah tindakan yang sudah kita pikirkan dalam-dalam, dengan sendirinya akan menuntun kita terhadap sebuah hal yang secara alamiah akan membawa kita terhadap sebuah penerimaan itu sendiri. Seperti itu, Mas.